Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Dan pada pertemuan ke-12 ini, topik yang kita akan bahas adalah terkait dengan testing untuk aplikasi web. Ini adalah topik terakhir yang akan dibahas di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah testing dan implementasi. Nah, untuk pembahasan terkait dengan pengujian di aplikasi web itu ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang konsep pengujian untuk aplikasi web seperti apa. Jadi ada sedikit pengantar tentang kenapa kemudian ada pembahasan khusus yang membahas tentang pengujian untuk aplikasi yang berbasis web. Kemudian yang kedua, proses pengujiannya seperti apa. Kemudian selanjutnya itu adalah jenis pengujian yang dilakukan di aplikasi berbasis web, yaitu ada pengujian konten, pengujian user interface, pengujian level komponen, pengujian konfigurasi, pengujian keamanan, dan pengujian performansi. Nah, untuk pembahasan terkait dengan pengujian aplikasi web ini nanti dibagi atas 2 pertemuan, yaitu pertemuan hari ini, pertemuan 12, dan ada pertemuan 13. Jadi untuk pertemuan 12 ini yang dibahas adalah 4 topik yang di atas. Nah, apa tujuan dari perkuliahan ini atau membahas tentang pengujian aplikasi web, yaitu Anda diharapkan bisa memahami pendekatan yang bisa digunakan dalam menentukan strategi untuk menguji aplikasi yang khusus yang berbasis web. Kemudian yang kedua, nanti bisa tahu jenis pengujiannya apa saja untuk menguji aplikasi yang berbasis web. Nah, yang pertama mungkin yang perlu harus kita ketahui kenapa kemudian ada pembahasan khusus terkait dengan pengujian untuk aplikasi web. Jadi memang dibandingkan dengan aplikasi lain selain yang aplikasi yang berbasis web, itu ada ciri khas sendiri dari aplikasi yang berbasis web ini atau web application. Nah, ini di slide 4 bisa dilihat ada 6 poin yang menjadi pembeda antara aplikasi web dengan aplikasi yang lain. Yang pertama adalah aplikasi web ketika digunakan itu pasti memanfaatkan jaringan. Jadi mau itu aplikasi webnya bisa diakses lewat jaringan internet ataupun intranet. Tetapi kalau untuk aplikasi web dibangun itu pasti diaksesnya bisa oleh banyak orang dan memanfaatkan jaringan. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah sistem operasi. Jadi mungkin terkait yang tadi di mana aplikasi web itu bisa diakses oleh siapa saja kalau dia berbasis internet, itu sistem operasi yang digunakan itu bisa berbeda-beda. Jadi aplikasi web yang diakses dari handphone itu tentu saja kalau tidak menggunakan sistem operasi Android atau sistem operasi untuk yang iOS seperti itu, atau mungkin Microsoft yang pakai Microsoft Phone. Kemudian kalau diakses lewat desktop atau lewat laptop itu bisa juga diakses dari berbagai jenis sistem operasi, yaitu bisa Linux, bisa Microsoft, bisa Mac juga. Nah, itu jadi bisa dilihat dari sistem operasi. Nah, sedangkan mungkin kalau aplikasi konvensional ketika dijalankan di satu sistem operasi biasanya hanya bisa berjalan di sistem operasi tersebut. Jadi ketika diinstalnya di Windows ya, jadi nanti digunakannya juga di sistem operasi tersebut. Nah, ini yang agak beda dengan aplikasi web. Yang ketiga adalah bisa dilihat di sini bahwa aplikasi yang dibangun berbasis web itu pasti diaksesnya menggunakan browser. Nah, browser sendiri seperti yang kita ketahui bisa ada banyak macam, ada Mozilla, ada kemudian bawaan dari Microsoft itu ada Internet Explorer dan seterusnya, ada Chrome. Nah, itu. Kemudian platform perangkat kerasnya juga bisa banyak jenis. Nah, ini mungkin tadi saya sudah sebutkan, web itu sekarang bisa dimungkinkan diakses dari handphone, dari tablet, dari notebook, dari PC, dan seterusnya. Nah, ini platform perangkat keras pun yang mengakses itu bisa berbagai jenis. Nah, ini masih terkait dengan memanfaatkan jaringan, protokol komunikasinya pun ada berbagai jenis. Kemudian biasanya aplikasi web tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada aplikasi pendukung lainnya yang membantu aplikasi web itu bisa berjalan dengan baik.
Nah, kira-kira 6 hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa untuk menguji aplikasi web kita tidak bisa hanya mengandalkan strategi untuk menguji seperti yang digunakan untuk menguji aplikasi biasa ataupun digabungkan mungkin dengan aplikasi berorientasi objek. Tetapi perlu ada tambahan strategi atau strategi berbeda untuk menguji aplikasi web di mana ya memang ada perbedaan tadi dilihat dari 6 sisi ini. Nah, seperti itu. Jadi, yaitu pengujiannya memiliki tantangan tersendiri, sehingga strategi pengujiannya mungkin agak berbeda. Nah, apa yang berbeda, bagaimana kita melakukan pengujian untuk aplikasi web, nanti dibahas di 2 pertemuan nanti ini. Nah, pertemuan 12 dan 13. Nah, mungkin ini sedikit tentang pengujian aplikasi web. Nah, apa yang dimaksud dengan pengujian aplikasi web? Ya, tentu saja adalah aktivitas menguji itu sendiri, mencari error untuk menemukan error. Nah, tetapi kalau aplikasi web mencari errornya lebih ke beberapa faktor. Jadi dilihat dari kontennya, fungsinya, usability-nya, navigability-nya, performansinya, kapasitasnya atau capability, dan security-nya. Nah, jadi menemukan error bisa dari banyak sisi. Nah, seperti itu. Jadi pengujiannya dari banyak sisi kalau aplikasi web. Kemudian siapa yang melakukan testing? Nah, ini mungkin sama dengan aplikasi lain, yaitu melibatkan engineer-nya atau software engineer. Kalau di web berarti web engineer-nya sama stakeholder lainnya. Stakeholder ini bisa pihak manajemen yang memesan aplikasinya atau end user yang akan menggunakan website tersebut. Kemudian, bagaimana melakukan pengujian untuk aplikasi berbasis web? Nah, ini mungkin yang agak sedikit berbeda strateginya yang digunakan untuk menguji aplikasi konvensional atau ya yang saya sebut tadi selain web. Yaitu kalau di aplikasi web kita mulai dari menguji bagian yang terlihat oleh pengguna. Nah, kalau bagian yang terlihat oleh pengguna berarti dari konten web itu sendiri. Kontennya, user interface-nya, nah itu bagian yang terlihat oleh pengguna. Jadi pengujiannya dimulai dari situ ke sampai bagian yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, dalam hal ini ya teknologinya, infrastrukturnya itu juga harus diuji. Nah, jadi itu strateginya. Mungkin kalau yang konvensional atau yang kemarin object oriented dimulai dari komponen terkecil sampai menyeluruh ke sistem. Nah, untuk kalau yang aplikasi web ini ada sedikit perbedaan strategi pengujian. Nah, jadi pengujiannya dimulai dari bagian yang terlihat oleh pengguna, jadi yang langsung diakses oleh pengguna sampai bagian yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, kemudian bagaimana konsep pengujian web? Jadi untuk tahu tujuan pengujian web itu seperti apa, ya tujuannya kalau kita tahu tujuan pengujian web, kita tahu apa yang akan diujikan, bagaimana kita mengujikan. Nah, tujuan pengujiannya itu dibagi atas 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pengujiannya harus mencakup dimensi kualitas web. Nah, apa saja yang menjadi dimensi kualitas web nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, pengujiannya itu harus memastikan tidak ada error atau mencari error di lingkungan aplikasi web. Jadi di lingkungan aplikasi web itu terkait dengan ya tadi infrastrukturnya, teknologinya, tadi mungkin hardware yang bisa digunakan, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan lingkungan aplikasi web. Nah, yang ketiga adalah strategi pengujiannya seperti apa. Jadi kira-kira 3 hal ini nanti yang akan mendukung tercapainya tujuan pengujian web. Nah, kemudian tadi yang pertama adalah untuk mencapai tujuan web, kita harus melihat dimensi kualitas dari web. Jadi kualitas dari sebuah website itu bisa dilihat dari berbagai dimensi. Yang dimaksud dengan dimensi kualitas web, ini bisa dilihat di slide 7, itu ada beberapa hal. Jadi kualitas kira-kira bisa dikatakan bahwa kualitas sebuah web bisa diukur dari poin-poin ini, dari dimensi ini. Sehingga dengan mengetahui dimensi ini kita bisa tahu pada saat menguji web nanti apanya yang diukur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mari kita lihat yang pertama itu ada dari sisi konten. Jadi ini diurutkan sesuai dengan tadi strategi pengujian web. Jadi dimulai dari yang bagian yang terlihat oleh pengguna sampai ke teknologi dan infrastrukturnya. Jadi dimensinya yang paling terlihat dari pengguna adalah konten dari web itu sendiri. Nah, konten ini bisa berupa informasi yang disajikan di website tersebut. Kalau kontennya dalam bentuk teks, berarti informasi teks tersebut. Kalau gambar, berarti yang menjadi konten adalah gambarnya. Nah, seperti itu.
Untuk konten sendiri, kalau untuk menguji konten itu diuji dari segi sintaks sama semantik. Nanti akan dibahas ini sintaks sama semantik apa. Kemudian setelah itu baru diuji fungsi dari web tersebut. Nah, fungsi ini sama dengan layanan yang disediakan oleh website untuk pengguna. Jadi diuji di sini kesesuaian antara apa yang diberikan oleh website ke pengguna dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Yang ketiga adalah menguji dimensinya adalah struktur. Nah, yang diuji adalah apakah bisa website yang dikembangkan memungkinkan pengguna untuk menambah konten atau menambahkan fungsi yang baru ke website tersebut. Kemudian dimensi selanjutnya ada usability. Nah, ini terkait dengan user interface atau bisa dikatakan apakah tampilan yang sudah dibuat itu user friendly atau tidak. Nah, itu. Kemudian ada navigability atau navigasi di website tersebut. Navigasi ini yang memungkinkan misalnya kalau di dalam satu internal web, penggunanya bisa berpindah antara satu halaman ke halaman yang lain. Nah, itu contoh navigasi. Nah, itu juga harus diuji. Jadi, contoh dari navigasi itu adalah link. Jadi, sebenarnya kan website itu hanya terdiri dari rangkaian link yang menghubungkan satu halaman ke halaman yang lain. Nah, seperti itu. Nah, linknya juga diuji, navigasinya diujinya juga dari segi sintaks sama semantik. Kemudian yang selanjutnya dimensi kualitas web adalah performansi dari web. Nah, untuk menguji dimensi kualitas ini, performansi yaitu menguji respon sistem terhadap interaksi pengguna melalui berbagai jenis kondisi pengoperasian, konfigurasi, dan jenis loading. Misalnya kalau tes performansi itu ada extreme loading, jadi dilihat website itu diakses oleh banyak orang. Nah, kemudian dilihat bagaimana performansinya, apakah menurun atau misalnya kalau diakses 1.000 orang itu performansinya masih sama dengan ya mungkin skala 1-2 orang yang mengakses. Jadi ini untuk melihat seberapa banyak load yang bisa diterima oleh atau seberapa banyak request yang bisa diterima oleh website tersebut. Nah, itu performansinya. Kemudian selanjutnya adalah compatibility. Nah, kalau compatibility berarti tadi terkait dengan infrastruktur, seberapa baik sistem bisa website yang ditampilkan itu bisa beroperasi dengan baik walaupun misalnya konfigurasi hostnya berbeda-beda atau konfigurasi servernya berbeda-beda. Nah, apakah bisa website tersebut bisa berjalan misalnya di sistem operasi yang berbeda-beda atau bisa dikatakan setting yang berbeda-beda. Misalnya server, contohnya mungkin kalau di server dengan menggunakan bahasa pemrograman misalnya PHP versi berapa, apakah masih kompatibel dengan website yang dibangun. Nah, seperti itu. Kemudian ada interoperability. Nah, ini bagaimana kemudian menguji interaksi web yang dikembangkan dengan aplikasi lain. Contohnya adalah database. Nah, kebanyakan kan sekarang kalau website dinamis itu pasti memanfaatkan database untuk menyajikan informasinya. Nah, ini diuji apakah memang website yang dikembangkan itu bisa terkoneksi dengan database yang menyimpan informasi atau data tersebut. Nah, yang terakhir ada dimensi kualitas dari web itu adalah security atau keamanannya. Ini yang paling penting sebenarnya kalau di website. Seperti tadi kita katakan bahwa website itu pasti diakses oleh banyak orang, baik itu lewat jaringan intranet atau internet. Nah, kalau diakses oleh banyak orang, jadi kerentanan untuk keamanannya itu pasti harus lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin aplikasi yang biasa yang stand alone, hanya bisa diakses di satu komputer saja, seperti itu. Nah, jadi dimensi inilah yang merupakan dimensi kualitas dari web yang kemudian menjadi acuan juga atau tujuan untuk melakukan pengujian di aplikasi web. Oke, selanjutnya kemudian ini ada yang pertama yang perlu juga kita perhatikan dalam pengujian web, yaitu bisa saja terjadi error di lingkungan web itu sendiri. Jadi tidak hanya dilihat kalau pengujian hanya melihat dari dimensi kualitas, tapi juga melihat ke lingkungan website itu sendiri. Misalnya ada kemungkinan errornya itu ada di sisi kliennya. Nah, itu harus diperhitungkan. Kemudian errornya bisa juga terjadi tergantung pada lingkungan dan konfigurasi yang berbeda. Nah, mungkin kalau menggunakan
sistem operasi A itu websitenya bisa diakses dengan baik dan benar, tetapi kalau pakai sistem operasi B misalnya ada sedikit error dan seterusnya. Nah, ini sangat mungkin terjadi di web. Jadi ini dipengaruhi oleh lingkungan website itu sendiri, atau mungkin perbedaan penggunaan browser. Nah, ini mungkin bisa berbeda tampilannya seperti itu. Nah, jadi ini error bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga, error pada konfigurasi, bukan kesalahan sintaks kode program. Nah, ini biasanya juga seperti ini. Jadi kita kadang ketika sudah dikembangkan websitenya itu sebenarnya berjalan baik ketika dites di lingkungan kita, tapi kemudian setelah di hosting, nah seperti itu sudah taruh di hosting itu terjadi error. Nah, ini bisa saja karena konfigurasi di perangkat kita pada saat kita kembangkan itu berbeda dengan konfigurasi yang terjadi di server atau hostingan tempat kita ingin deploy website kita. Jadi konfigurasinya bisa berbeda, mungkin versi bahasa scriptingnya yang berbeda, mungkin versi database-nya dan seterusnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian seperti kita ketahui, tantangan yang lain yang ada di website itu kan tadi berbasis client server arsitekturnya. Ada server di mana tempat menyimpan webnya, kemudian ada klien yang mengakses web. Nah, ini kan kalau arsitektur client server itu ada 3 layer, yaitu layer kliennya, kemudian layer jaringan yang menghubungkan client server, dan ada layer di server itu sendiri. Nah, jadi ketika ada error, tentu saja ini agak lebih sulit ditemukan karena harus mencarinya di 3 layer. Kemungkinan errornya ada di 3 layer, sedangkan mungkin kalau aplikasi konvensional ya tinggal tidak mempertimbangkan misalnya, errornya mungkin di klien atau di server atau di jaringan. Errornya ya terbatas hanya di programnya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi berbeda di website. Kemudian yang terakhir, bisa saja error karena static operating environment atau yang dynamic operating environment. Jadi ada 5 poin ini yang kemudian bisa menjadi tambahan lagi acuan untuk mencari error di aplikasi website. Jadi bisa saja bukan di aplikasinya tetapi di lingkungannya mungkin yang tidak kompatibel dengan aplikasi yang dikembangkan. Oke. Nah, kemudian dilihat dari tadi sisi dimensi, kemudian kemungkinan error karena di lingkungan atau konfigurasi, maka di sini disajikan strategi dalam melakukan pengujian untuk aplikasi web. Nah, yang pertama, kalau masalah konten itu kalau diuji bukan lewat executable testing atau menguji seperti konvensional, dijalankan perangkat lunaknya, dicoba beberapa inputan, tetapi dia dalam bentuk technical review atau cukup di-review saja. Misalnya kontennya dilihat apakah teksnya sudah sesuai dan seterusnya. Nah, itu jadi strateginya kalau konten itu dia di-review. Kemudian apakah model interface-nya telah mengakomodasi use case. Kalau use case itu kan diagram use case, atau use case itu menggambarkan interaksi antara pengguna dan dengan sistem. Nah, ini harus dipastikan bahwa untuk setiap interaksi itu memang ada interface untuk mengakomodir use case atau interaksi tersebut. Nah, itu pengujiannya dilihat dari situ. Jadi kita bisa lihat strategi pengujiannya disusun dari mulai yang terlihat oleh pengguna sampai nanti yang tidak terlihat oleh pengguna di sisi mungkin coding dan teknologi yang digunakan. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian dilihat model perancangannya itu direview untuk menemukan kalau ada error navigasi. Kemudian UI-nya juga diuji, apakah kemudian ada error di tampilan atau navigasinya. Kemudian komponen fungsionalnya itu diuji melalui unit testing. Nah, seperti ini baru kita. Jadi di web pun ada strategi unit testing, tetapi yang menjadi ini yang menjadi unitnya adalah komponen fungsional dari website itu sendiri. Kemudian strateginya menguji navigasi untuk keseluruhan arsitektur. Kemudian yang kita bisa lihat diuji security-nya, performansinya. Nah, ini jadi strateginya seperti ini. Kemudian di sini ada, tadi terkait dengan lingkungan, jadi website itu harus diuji di beberapa konfigurasi lingkungan. Jadi melihat kompatibilitas dengan aplikasi pendukung atau yang terkait dengan website tersebut.
Nah, kemudian di sini bisa dilihat strategi lainnya siapa yang menguji website, yaitu beberapa kelompok pengguna. Nah, tadi seperti dikatakan bahwa tidak hanya tim pengembang yang menguji, tetapi juga melibatkan tentu saja end user atau mungkin stakeholder lainnya. Dan kemudian nanti hasil interaksi pengguna pada saat dia diuji dengan pengguna itu dievaluasi. Evaluasinya didasarkan atas tadi yang dimensi kualitas yang disajikan di slide sebelumnya, di slide 7. Nah ini jadi setelah diuji oleh pengguna yang kemudian menjadi ukuran kualitas web, ya dilihat dari sini kontennya, bagaimana fungsinya, strukturnya, dan sebagainya. Kemudian ada juga regression testing. Nah, regression testing ini dilakukan oleh web support staff. Kalau regression testing ini berarti kalau ada perubahan itu nanti ditambahkan ketika misalnya setelah diuji oleh pengguna ternyata ada perubahan yang perlu dilakukan, kemudian dilakukan perubahan, dan yang pertama menguji lewat regression testing itu adalah web support staff. Jadi staff yang dikhususkan memang untuk melihat apabila ada yang perlu dikoreksi dari website yang dibuat. Nah, kira-kira untuk strategi pengujiannya bisa dilihat di slide 10. Jadi ini cara pembacaannya dimulai dari yang kiri atas sampai nanti kanan bawah. Jadi dimulai dari konten testing, jadi dimulai dari pengujian yang paling bisa terlihat oleh pengguna sampai nanti yang tidak terlihat oleh pengguna. Jadi pengujiannya dimulai dari konten testing, menguji kontennya. Kemudian selanjutnya untuk konten testing nanti dasar pengujiannya itu dilihat dari rancangan kontennya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau interface testing menguji user interface-nya, yang menjadi inputan dari pengujian ini itu adalah interface design sama estetika dari aplikasi web. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian navigasi atau navigation testing. Nah, yang menjadi inputan dari navigation testing itu adalah perancangan navigasinya, kemudian sama arsitektur dari aplikasinya. Kemudian selanjutnya baru ada komponen testing. Nah, ini bagian yang paling tidak terlihat oleh pengguna, itu sudah melakukan pengujian konfigurasi, pengujian performansi, sama pengujian keamanan. Ini kan sebenarnya tidak tampak sama pengguna. Yang tampak sama pengguna biasanya sampai ya kontennya bisa dilihat, interface-nya bisa dilihat, sama proses navigasinya. Jadi bagaimana pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kita pertama akan membahas tentang konten testing atau menguji kontennya. Nah, ini adalah tahap pengujian paling awal yang dilakukan di aplikasi website. Nah, sebelum melihat bagaimana membuat rancangan pengujian untuk pengujian konten, kita perlu tahu tujuan pengujian ini apa. Jadi error apa yang akan dicari di konten. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah tujuan pengujiannya bagaimana di konten bisa ditemukan adanya error yang bersifat sintaksis. Jadi sintaksnya. Nah, seperti itu. Kalau dia dalam bentuk kontennya berupa dokumen, berarti yang cari adalah apakah ada typo atau ada kesalahan grammar, penggunaan grammar. Kalau kita mungkin bahasa Indonesia, apakah kontennya sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, seperti itu. Nah, bisa juga dilihat dari sisi grafik. Apakah kalau misalnya ada konten yang berupa grafik, apakah grafiknya sudah benar disajikan, seperti itu. Dan media lainnya, mungkin video dan seterusnya, itu harus dipastikan bahwa kontennya memang sudah benar yang ada di situ yang dimaksudkan. Misalnya halaman perkenalan sebuah perusahaan, jadi website sebuah perusahaan, kemudian di bagian halaman perkenalannya itu kan perlu ada, misalnya di situ kontennya ada video, disajikan video. Nah, itu harus dipastikan memang video yang sudah ada di situ itu video perkenalan perusahaannya, jangan sampai misalnya salah penempatan konten. Nah, itu yang dimaksud dengan pengujian konten di tahap sintaksis. Kemudian yang kedua adalah error di bagian semantik. Nah, semantik ini dilihat dari akurasi dan kelengkapan pada objek konten hasil navigasi. Nah, ini kalau konten hasil navigasi, kalau akurasi apakah misalnya apakah memang sudah tepat. Nah, contohnya dilihat kalau dalam bentuk misalnya ada informasi tentang sebuah data. Nah, dipastikan bahwa memang data yang dimasukkan, angka yang dimasukkan itu sudah tepat. Nah, ini maksud di akurasi. Misalnya di situ di perusahaan ada
informasi tentang kapan berdirinya, siapa pendirinya. Nah, itu dipastikan bahwa yang dituliskan di situ itu sudah valid, sudah akurat datanya. Nah, sudah itu. Dan dilihat dari kelengkapannya, informasinya sudah mencakup semua tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan semantik. Nah, selanjutnya adalah menemukan error pada struktur atau organisasi konten. Nah, ini terkait dengan tata letak kontennya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jadi kalau pengujian konten tadi seperti yang saya katakan, dia lebih ke arah technical review. Jadi direview oleh penggunanya, direview oleh pada saat diuji itu direview. Jadi bukan seperti executable testing. Jadi diuji dengan beberapa inputan, dilihat hasilnya. Jadi kalau konten ya harus melibatkan seperti konten editor. Nah, seperti itu yang bersiap untuk membaca misalnya konten yang disajikan dan melihat apakah ada error di sana. Nah, oke. Nah, tadi yang kalau kita cerita tentang error sintaksis, sudah ada beberapa gambarannya mungkin berupa typo, grammar. Nah, sedangkan kalau ingin mencari error semantik, di sini ada bantuan berupa pertanyaan apa yang mungkin bisa dijawab untuk melihat, untuk membantu kita dalam menguji konten dalam bentuk semantiknya. Contohnya, apakah informasinya akurat? Nah, tadi bisa direview apakah informasi yang sudah disajikan itu nilai-nilainya sudah benar. Kemudian apakah informasi sudah ringkas dan to the point. Layoutnya mudah dipahami oleh pengguna, jadi layout kontennya seperti apa. Kemudian apakah kontennya sudah mudah ditemukan. Kemudian yang paling penting, apakah kalau ada informasi yang diperoleh dari tempat lain atau sumber lain, apakah sudah mencantumkan referensi yang ada. Jadi jangan sampai nanti dianggap bahwa melanggar copyright dan seterusnya. Nah, kemudian apakah informasinya konsisten, kemudian apakah ada konten yang menyinggung atau menyesatkan atau melanggar hukum dan seterusnya. Nah, ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk menguji konten dalam hal dari sisi semantiknya. Selanjutnya adalah pengujian konten dari sisi basis data. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang kan website kebanyakan adalah website dinamis, di mana informasinya biasanya diperoleh dengan mengenerate atau melakukan query melalui database. Nah, kira-kira kalau kita mau gambarkan per layernya dari user interface sampai kemudian mengambil informasi ke database dan menampilkannya kembali, kita bisa lihat di slide 13. Nah, kalau melihat dari arsitektur ini kita bisa tahu, nah untuk menguji konten yang terkait dengan pengaksesan dari basis data seperti apa. Jadi biasanya pengujiannya dilakukan di 3 layer di atas. Jadi mulai dari layer user interface, web app, sama layer data transformation. Nah, untuk di layer UI, apa yang diuji terkait dengan pengujian konten? Nah, itu yang diuji adalah pengujian yang akan dibuat atau yang dirancang itu harus memastikan bahwa script yang dibuat, jadi melihat ke scriptnya, script yang dibuat itu sesuai dengan user query. Nah, user query ini kan query ini nanti yang berfungsi untuk mengambil data di database. Jadi scriptnya harus apakah sudah tidak ada error dan sudah sudah sesuai dengan yang akan di-query oleh si user. Nah, kemudian dipastikan juga bahwa nanti dari layer UI itu bisa ditransmisikan dengan benar ke sisi server. Kemudian nah, mungkin ini kalau konten ini bisa dipastikan bahwa inputan yang dibutuhkan untuk query yang ada di user interface itu sudah sesuai, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk pencarian nama, nah itu dipastikan bahwa memang di user interface-nya mengakomodir untuk memasukkan data berupa nama. Nah, untuk mendukung query ke database. Kemudian di layer web app-nya itu diuji. Yang diuji adalah memastikan data pengguna itu diekstrak dengan benar dari script. Nah, tadi dari script kan yang mengambil data dari user interface. Nah, itu harus dipastikan bahwa setelah itu data yang diekstrak yang dari script tadi itu sudah benar. Dan kemudian itu dipastikan juga ditransmisikan dengan benar ke layer selanjutnya, yaitu di layer transformation layer. Selanjutnya adalah layer data transformation. Nah, ini setelah di sini nanti layer ini sebenarnya yang terkait dengan
konversi dari query ke SQL. Jadi user query menjadi bahasa SQL yang akan digunakan untuk merequest data ke database. Nah, ini harus dipastikan bahwa SQL yang di-generate itu sudah benar. Nah, seperti itu. Karena kalau SQL-nya keliru, itu bisa error, bisa saja juga data yang diinginkan tidak sesuai nanti. Kalau tidak sesuai data yang diambil, tentu saja informasi atau yang menjadi kontennya juga tidak akurat. Nah, ini yang harus dipastikan. Jadi, diuji apakah memang si layer datanya itu sudah menghasilkan SQL yang benar, dan kemudian juga dipastikan bahwa untuk transmisinya sudah benar ditransmisikan ke layer di bawahnya, yaitu layer data management. Nah, kira-kira ini terkait dengan pengujian konten. Nah, untuk yang bagian ini, di bagian tadi kan kalau yang menguji konten semantik sama sintaks itu lebih ke technical review. Nah, kalau pengujian konten terkait dengan basis data ini sudah bisa dikatakan sudah bisa diuji secara pengujian executable. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pengujian konten, strategi pengujian untuk aplikasi web adalah menguji user interface-nya. Jadi di sini agak beda ya, user interface sama konten. Kalau konten itu benar-benar informasi yang ada di website. Kalau user interface berarti kita sudah melihat ke yang paling gampang desain dari tampilan antar mukanya. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya pengujian user interface. Nah, yang diuji untuk user interface itu adalah mekanisme interaksi yang ada di website tersebut sama divalidasi aspek estetika dari user interface tersebut. Nah, ini paling gampang ya, warna fontnya, backgroundnya. Nah, itu kan masuk ke aspek estetika dari user interface. Sama tadi mekanisme interaksi. Apa saja mekanisme interaksi yang kemudian bisa diuji di user interface? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk strategi pengujian user interface ini ada beberapa. Bisa dilihat di situ, strategi pengujiannya adalah untuk menguji user interface adalah menemukan error pada mekanisme pada interface. Nah, mekanisme interface tadi ini ada beberapa jenis. Paling gampang adalah mencari apakah ada error eksekusi di link. Nah, salah satu mekanisme interaksi yang paling banyak atau yang paling umum lah ada di website itu adalah link menu. Nah, ini dipastikan apakah tidak ada error di sana. Kemudian salah satu mekanisme interaksi juga adalah berupa form. Nah, ini umumnya ditemukan di website yang misalnya untuk pendaftaran akun dan seterusnya. Nah, itu kan dalam bentuk form. Nah, itu dipastikan bahwa cara inputan data pada form itu sudah benar atau tidak terjadi error. Nah, yang kedua adalah menemukan error pada cara interface mengimplementasikan secara semantik navigasi, fungsi web app sama tampilan kontennya. Jadi tidak berbicara kontennya tetapi menampilkan kontennya seperti apa, tampilan kontennya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah strategi pengujiannya menguji fitur interface-nya. Nah, ini dari aspek estetika, contohnya misalnya menguji melihat fontnya sudah sesuai, dapat terbaca, warnanya seperti apa, frame-nya, gambarnya yang digunakan di user interface seperti apa. Kemudian, nah ini harus dipastikan bahwa setiap mekanisme interface yang ada di aplikasi web yang dibangun itu diuji secara unit testing. Jadi, mekanisme interface-nya diuji per unit pengguna bisa saja karena ini per unit penggunaan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setiap mekanisme interface diuji berdasarkan use case. Jadi panduan untuk menguji mekanisme interface bisa dilihat dari use case, diagram yang digunakan pada saat perancangan. Jadi interaksi untuk website tersebut oleh pengguna ada berapa jenis. Nah, itu dijadikan panduan untuk menguji interface. Nah, misalnya di use case-nya user bisa, misalnya kalau di e-commerce user bisa memasukkan barang ke keranjang belanja. Nah, ini yang kemudian dijadikan acuan untuk menguji interface-nya apakah memang ada interface yang mendukung interaksi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menguji tahapan ini yang sudah mengacu ke use case itu adalah integration testing. Karena tentu saja kalau kita mengacu ke use case nanti dia tidak hanya melibatkan satu mekanisme interface saja, tetapi melibatkan misalnya rangkaian mekanisme interface untuk mencapai layanan atau use case tersebut. Nah, ini masuknya strateginya dimasukkan ke integration testing. Nah, bisa dilihat di sini unit testing, integration testing untuk aplikasi website itu sedikit berbeda.
Nah, kemudian selanjutnya adalah interface secara keseluruhan. Kalau tadi per unit, kemudian per gabungan, per beberapa interface itu ini diuji secara keseluruhan. Nah, ini juga untuk menguji keseluruhan dari sistem itu bisa menjadikan yang dijadikan panduan adalah dari use case. Tapi di sini tidak semua kemudian use case digunakan. Jadi cukup dipilih saja yang kemudian use case tersebut bisa mengakomodir seperti itu bagian keseluruhan dari sistem. Tapi di sini konsep pengujian ini mirip dengan validation testing. Nah, seperti kita ketahui, validation testing tidak lagi terkait dengan mencari error, tapi menguji fungsinya sebenarnya sudah benar, tetapi apakah kemudian fungsi tersebut sudah sesuai dengan harapan pengguna. Nah, seperti itu. Jadi kalau di validation testing, jadi use case yang dijabarkan apakah memang sudah sesuai dengan implementasinya sudah sesuai dengan harapan pengguna atau keinginan pengguna. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah usability testing atau pengujian usability. Seberapa paling gampangnya seberapa user friendly interface yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah UI diuji pada beberapa lingkungan. Nah, ini tentu saja jadi strategi pengujian user interface. Selain tadi menguji interaksinya seperti apa, tetapi juga harus diuji di lingkungan browser yang berbeda. Nah, untuk mengakses web kan itu bisa menggunakan berbagai jenis browser. Nah, jadi banyak jenis browser yang tersedia. Pengujian user interface juga menguji kompatibilitas website yang kita kembangkan dengan beberapa browser yang memungkinkan untuk digunakan. Mungkin bisa dengan browser yang paling umum digunakan ada berapa. Nah, kemudian diuji pakai browser-browser tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau strategi testing dia masuknya ke configuration testing. Oke, nah ini strategi testing ada berapa tadi? Ada 5 strategi yang bisa digunakan untuk ada 7. Jadi 1 2 3 4 5. Oke. Ada 7 strategi yang bisa dijadikan acuan untuk menguji user interface dari aplikasi website. Nah, tadi kita banyak berbicara tentang mekanisme interface di bagian user interface. Jadi memastikan bahwa mekanisme interface yang ada, interface yang ada di user interface itu sudah berjalan dengan benar. Nah, apa saja yang termasuk di dalam mekanisme interface? Jadi yang pertama adalah link. Jadi yang menguji link, kalau tadi strateginya menguji mekanisme interface secara individu, mekanisme interface secara gabungan dilihat dari use case, yang dimaksud dengan mekanisme interface ini. Jadi yang pertama bisa link. Jadi diuji, dipastikan test case yang dibuat mencakup ini bahwa setiap link navigasi yang mengarah ke objek konten lain itu sudah sesuai. Jadi link yang bisa berupa link menu atau misalnya link yang mengarah ke halaman lain dan seterusnya itu sudah mengarah ke objek konten yang sesuai. Jadi jangan sampai linknya di situ ada ke misalnya halaman about, tapi setelah diarahkan itu tidak mengakses halaman apapun, jadi tetap di halaman tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan link. Yang kedua adalah mekanisme interface yang bisa diuji berupa form. Jadi ini banyak kalau tadi contohnya kalau di aplikasi web yang ingin sign up, nah itu kan melibatkan mekanisme interface berupa form. Nah, yang harus diuji di bagian form dilihat apakah labelnya sudah sesuai dengan isian field. Jadi jangan sampai fieldnya berupa nama tetapi labelnya di situ adalah misalnya tanggal lahir. Nah, itu kan tidak sesuai, bisa membingungkan penggunanya. Atau misalnya komen terus labelnya komen tetapi ternyata di situ untuk fieldnya untuk nama misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini dipastikan label sama fieldnya itu bersesuaian. Field itu adalah yang isian, kotak isian. Kalau label adalah ya keterangannya, seperti itu. Kemudian dilihat juga apakah seluruh data isian itu yang ada di form sudah bisa diterima oleh server. Nah, ini yang harus diuji. Kemudian apakah ada isian default untuk pull down menu atau button. Nah, ini kalau pull down menu itu kan biasanya contohnya apa ya? Contohnya misalnya di form itu ada provinsi kan, kemudian provinsinya itu sudah terlist. Nah, itu pakai yang pull down. Nah, apakah misalnya sudah ada isian default yang ada di situ, atau misalnya jenis kelamin biasanya radio button ya. Misalnya dibikin pull down. Nah, di situ apakah sudah ada isian default untuk itu. Nah, itu dipastikan. Kemudian untuk fungsi browser tidak merusak data form. Misalnya back button. Misalnya ada fungsi back
di browsernya, kita back, kemudian misalnya dalam bentuk form itu sudah diisi, ketika di back itu isian yang tadi hilang seperti itu. Kalau kita ingin kembali, misalnya tidak sengaja tombol back, kemudian isian formnya hilang. Nah, ini harus diuji. Atau misalnya memang mekanisme yang kita atur untuk form itu kalau dia back nanti data isian yang sudah ada itu hilang, atau misalnya sudah diatur bahwa walaupun nanti back isian yang sudah ada itu tetap bisa terisi. Nah, itu yang harus dipastikan untuk form. Kemudian dicek script pengecekan error, memberikan pesan yang tepat. Nah, kalau di form misalnya ada ada untuk pengecekan error, kemudian apakah pesan yang diberikan itu sudah tepat. Nah, misalnya untuk tanggal lahir ada format khusus yang ditetapkan untuk form, kemudian kalau tidak sesuai format ada pesan yang ditampilkan. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Atau misalnya biasanya untuk kita tulis username ada batasan maksimum atau minimum username-nya ada berapa karakter. Nah, itu dipastikan tampil di user interface. Lainnya mungkin bisa tipe data, panjang data, atau misalnya ada autofill atau tab key, apakah dia berfungsi untuk form. Nah, umumnya kan kalau tab key dia akan berpindah ke isian selanjutnya. Nah, itu yang harus dicek apakah formnya mendukung itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah client-side scripting. Contohnya mungkin kalau client-side scripting itu JavaScript. Nah, itu dipastikan apakah dia kompatibel dengan nanti lingkungan penerapan dari aplikasi. Nah, ini terkait dengan user interface-nya. Kemudian dynamic HTML, kalau pakai dynamic HTML contohnya adalah CSS, itu diuji apakah memang mendukung script ini. Nah, selanjutnya ada pop-up Windows. Nah, ini biasanya di aplikasi web itu mendukung pop-up. Jadi ada window yang tampil kalau kita misalnya mengisikan atau ada interaksi yang terjadi. Pop-up window. Nah, kalau ini yang diuji adalah apakah ukuran dan posisi pop-up-nya apabila dia tampil sudah sesuai. Jadi jangan sampai pop-up Windows-nya menutupi seluruh window aplikasi web. Kemudian posisinya kalau mau di tengah itu dipastikan bahwa memang tampilnya di tengah dari layar webnya. Nah, seperti itu. Jadi estetikanya, posisi scroll bars-nya, dan mekanisme kontrol lainnya yang mungkin ada di pop-up Windows. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk mekanisme interface, salah satunya juga ada CGI scripts. Nah, ini menguji integritas data, konfigurasi server dapat mengakomodasi permintaan data. Kemudian mekanisme interface lain ada streaming konten. Nah, ini ada banyak contoh, mungkin paling gampang ya YouTube streaming konten. Jadi videonya berupa streaming, atau misalnya dalam bentuk data yang dia terjadi perubahan data, penampilan data itu tiap detik misalnya. Nah, streaming konten misalnya website yang menampilkan harga saham yang diupdate misalnya tiap jam atau tiap 30 menit. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu juga harus diuji apakah memang kontennya itu up to date. Nah, apakah dia diupdate secara otomatis? Kan umumnya stream konten seperti itu. Nah, jadi jangan sampai misalnya datanya yang ditampilkan mestinya di interface itu tiap 30 menit ternyata tidak diupdate secara otomatis. Nah, kemudian ada cookies atau server. Nah, ini harus diperiksa. Jadi cookies ini biasanya ada di website khusus, di website tertentu. Website tersebut nanti akan membuat sebuah data yang menyimpan histori penggunaan website oleh pengguna. Nah, ini biasanya bermanfaat untuk website untuk nanti menampilkan atau memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan interaksi yang dilakukan oleh pengguna seperti itu. Nah, salah satu contoh penggunaan cookie paling gampang ada di remind username password. Nah, itu biasanya kalau kita minta remind mau login itu sudah terisi secara otomatis karena ya tadi adanya cookies di aplikasi website. Nah, cookie sendiri sebenarnya ada yang disediakan oleh internal website-nya, ada juga disediakan oleh dari eksternalnya seperti itu. Nah, makanya biasanya karena cookies ini ada, biasanya kita membuka sosial media, terus ada iklan, biasanya iklan yang tampil itu sesuai dengan histori pencarian kita. Nah, itu karena adanya cookie ini. Nah, cookie ini juga termasuk ke dalam mekanisme interaksi dan harus dicek apakah memang data yang disimpan di cookie sudah benar atau tidak.
Nah, seperti itu. Kemudian ada juga mekanisme interface yang spesifik ke suatu aplikasi atau sebuah fungsi. Nah, contohnya di aplikasi e-commerce ada fungsi shopping cart, keranjang belanja. Nah, bisa di-generate test case atau rencana pengujian dari satu fungsi itu. Contohnya kalau di shopping cart, kita bisa membangun untuk menguji user interface-nya adalah apakah user interface-nya mendukung misalnya untuk memasukkan jumlah item minimum sama maksimum. Nah, misalnya untuk satu kali pembelian barang, misalnya minimumnya 1, maksimumnya misalnya 5. Nah, apakah di user interface-nya mendukung aturan ini? Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini bisa pakai strategi boundary text untuk melihat di user interface-nya. Kemudian untuk check out, contohnya, jadi fungsinya kalau di shopping cart ada fungsi check out. Nah, misalnya kalau di interface-nya ternyata shopping cart-nya empty atau kosong, nah itu apakah bisa user interface-nya memungkinkan untuk check out? Mestinya sih tidak. Nah, ini harus dipastikan di user interface-nya. Kemudian penghapusan item pada shopping cart. Kalau itemnya dihapus, apakah di interface-nya sudah memang mendukung untuk menghilangkan barang tersebut. Kemudian untuk penghapusan item yang telah dibeli pada shopping cart. Nah, umumnya kan seperti itu. Kalau sudah di transaksi dibeli, sudah dibayar, nanti di bagian keranjang belanjanya sudah hilang. Nah, ini diuji lagi apakah di interface-nya memang sudah dihilangkan. Nah, ini terkait dengan interface. Jadi bisa juga melakukan pengujian dengan melihat mekanisme interface dari satu fungsi yang tersedia di sebuah aplikasi web. Nah, itu dari sisi mekanisme interface. Bisa juga pengujian user interface itu dilihat dari sisi semantiknya. Nah, kalau di pengujian ini user interface tadi terkait dengan mekanisme interface, apakah kemudian pada saat user interface-nya diuji digunakan semuanya ini mekanisme? Nah, jawabannya tidak. Jadi disesuaikan dengan mekanisme yang ada di website tersebut, atau misalnya kalau pengujiannya agak supaya tidak terlalu memakan waktu. Sebenarnya kalau kita mau menguji keseluruhan itu bisa, tapi itu memakan waktu. Nah, kalau mau memilih juga bisa untuk mekanisme ini, jadi dicari saja mekanisme interface yang paling banyak ada di website tersebut, kemudian fokus pengujiannya ada di situ. Oke. Nah, kemudian pengujian untuk user interface di bagian semantik itu mengujinya di mana? Jadi yang pertama adalah mengevaluasi seberapa baik desain yang dihasilkan atau dibuat di user interface. Apakah desainnya memang gampang dipahami oleh penggunanya? Nah, seperti itu bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna. Kemudian apakah user interface-nya memberikan arahan yang jelas? Kemudian apakah user interface-nya mampu memberikan feedback yang sesuai dan konsisten, dan bahasa yang digunakan itu konsisten. Nah, itu yang dievaluasi dari sisi semantik. Kemudian merancang pengujian semantik interface dengan panduan use case. Jadi untuk menguji yang dari sisi semantik, untuk interface-nya itu bisa menggunakan panduan berupa use case tadi. Nah, tadi sama. Jadi apakah use case yang ada itu bisa diakomodir di user interface. Nah, kemudian apa tujuan pengujian untuk UI semantik ini? Itu adalah mencari error yang mungkin dapat menghalangi tercapainya tujuan pengguna terkait use case. Jadi tadi misalnya yang shopping cart itu kan tujuan penggunanya ada untuk use case tersebut, untuk interaksi tersebut. Nah, itu harus dipastikan di user interface-nya jangan sampai ada bagian user interface yang menghalangi proses tersebut. Jadi tidak memungkinkan proses tersebut terjadi. Atau tidak ada misalnya button untuk itu dan seterusnya. Kemudian, untuk menguji user interface itu sebaiknya membuat checklist. Jadi checklist misalnya menu atau semua link yang bisa diakses di website yang dibuat. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa rangkaian tes user interface yang sudah dilakukan itu sudah menguji semua menu atau link yang ada. Jadi jangan sampai ada menu atau link yang terlewati untuk diuji. Jadi kalau ada yang terlewati, misalnya ternyata ada link yang sudah dead link, sudah mati misalnya, tidak bisa diakses lagi.
Kemudian selanjutnya bahwa memastikan web memiliki mekanisme penanganan error yang efektif. Nah, selanjutnya masih terkait dengan pengujian user interface, itu juga dilakukan tadi usability test. Kalau usability test ini lebih ke menguji tingkat user friendly dari tampilan antarmuka yang digunakan. Jadi paling gampangnya seberapa mudah hasil desain interface yang dibuat itu digunakan oleh pengguna atau dipahami oleh pengguna. Nah, pengujian bagian usability test ini umumnya dilakukan oleh pengguna itu sendiri, jadi end usernya. Tetapi yang merancang pengujiannya itu adalah web engineer, atau yang membuat test case-nya istilahnya adalah web engineer, dan yang akan melaksanakan pengujian itu adalah pengguna. Karena pasti yang lebih tahu seberapa mudah tampilan user interface dari sebuah aplikasi itu adalah penggunanya itu sendiri. Seberapa gampang misalnya dia memahami semua simbol-simbol yang ada atau tombol-tombol yang ada di user interface yang ada di website. Nah, bagaimana langkah pengujian untuk menguji usability atau melakukan usability test ini? Yang pertama adalah definisikan beberapa kategori usability. Nanti kita lihat ada beberapa kategori usability yang bisa diukur dari user interface, dan kemudian tentukan untuk setiap kategori tersebut tujuannya apa menguji kategori tersebut. Selanjutnya adalah membuat rancangan pengujiannya. Jadi bagaimana pengujian untuk bisa mencapai tujuan pengujian. Kemudian selanjutnya memilih orang siapa yang akan menguji. Nah, ini terkait dengan harus dikaitkan dengan misalnya end usernya seperti apa. Kemudian yang keempat, partisipan setelah dipilih orangnya, nanti orang tersebut akan menggunakan web aplikasi yang diberikan. Nah, setelah itu setelah diuji oleh partisipannya, maka harus dibuat mekanisme penilaian pengujian usability web app. Jadi hasil penilaiannya seperti apa, itu harus ditahu, dan ada mekanisme penilaian untuk usability test ini. Nah, untuk pengujian usability ada tingkatan untuk mengujinya. Yang diuji adalah dimulai dari mekanisme interaksi tertentu, misalnya tadi form, tapi ini agak berbeda dengan semantik, jadi tidak mencari errornya lagi, tetapi melihat apakah penggunanya mudah memahami form tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak berbicara lagi menguji kesesuaian field dengan label, tapi melihat apakah isian form tersebut gampang difahami oleh pengguna. Kemudian dilihat dari per halaman web dan aplikasi web secara keseluruhan. Kemudian, nah ini yang dimaksud tadi, penentuan kategori usability. Jadi untuk menguji usability dari sebuah user interface itu harus ditahu kita mau menguji berdasarkan kategori apa. Jadi ada kategori interactivity, jadi melihat interaksi pengguna dengan dengan aplikasi webnya, bisa misalnya seberapa mudah memahami interaksi yang ditawarkan, misalnya dari form yang disediakan, apakah memang kalau dia menggunakan drop down menu itu akan lebih mudah difahami oleh pengguna cara mengisinya. Nah, lebih ke arah situ. Kemudian layoutnya, seberapa layout tersebut bisa membantu pengguna untuk menemukan informasi yang sesuai. Nah, seperti itu. Readability, seberapa mudah informasi dari website dibaca. Mungkin ini terkait dengan jenis tulisan, warna font, estetikanya, kemudian display karakteristik. Apakah misalnya resolusi lebar website itu sesuai dengan resolusi nanti tampilan websitenya. Misalnya diakses di sebuah browser, apakah memang sudah sesuai ukuran dengan website tersebut. Kemudian ada time sensitivity, ada personalization, ada accessibility-nya. Nah, jadi ini kategori usability yang bisa digunakan untuk dilakukan pengujian di tahap usability. Kemudian nanti tadi seperti dikatakan bahwa nanti hasil pengujiannya harus dinilai. Nah, mekanisme penilaiannya itu berupa nilai kualitatif. Jadi bukan nilai dalam bentuk angka, tetapi dia dalam bentuk kualitatif. Nah, untuk kualitatifnya kita pakai skala penilaian. Jadi di bukunya Pak Pressman itu dia menjelaskan skala penilaian yang bisa kita gunakan untuk menilai usability.
Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita mau menilai kemudahan penggunaan, kita bisa pakai penilaian berupa ini ada 6 skala. Jadi mudah dipelajari, efektif, simple, awkward, aneh mungkin, terus mudah dipelajari dan misleading. Menyesatkan ya, seperti itu. Jadi terus kalau kita mau mengukur mudah digunakan, mudah difahami, bisa pakai jelas, informatif, agak ambigu, dan membingungkan, seperti itu. Kalau mengukur dari sisi predictability, nanti bisa pakai skala seperti ini, bisa diprediksi, kemudian dia ya seragam, seperti itu, uniformity-nya kurang dan tidak konsisten. Nah, jadi seperti itu bisa dilihat dari faktor ini. Nah, di sini ada contohnya, misalnya untuk menguji usability di bagian mekanisme interaksi dan antarmuka. Nah, seperti itu. Jadi ada penelitian dari Konstantin dan Lockwood, dia akan menggunakan pengujian ini. Jadi menguji kalau karakteristik yang dipilih, karakteristik usability yang dipilih adalah mekanisme interaksinya. Nah, maka yang diuji adalah animasinya, buttonnya seperti apa, colornya, kontrol, dialog, feels yang ada, formnya yang ada. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi, yang diujinya bukan lagi error atau tidak, tetapi melihat mudah digunakan tidak, mudah dipahami tidak, kemudian bisa diprediksi tidak. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ikonnya. Nah, biasanya simbol-simbol yang digunakan kalau misalnya umum digunakan, misalnya simbol seperti ini, simbol burger. Nah, biasanya kita sebutnya simbol burger. Itu kan simbol seperti ini umumnya akan difahami sebagai akan menampilkan list menu, misalnya di sidebar. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan simbol yang umum digunakan, itu pasti akan mudah difahami dan bisa diprediksi atau predictability. Nah, ini contohnya kalau menguji di sisi usability test. Jadi sebenarnya tidak lagi menguji apakah memang tombol ini menampilkan informasi atau menu yang sesuai, tetapi apakah komponen yang digunakan di website tersebut itu ya ini mudah difahami, mudah diprediksi, atau mudah digunakan. Nah, skalanya nanti bisa mengacu ke skala ini di bagian penilaian usability-nya. Nah, yang terakhir untuk pengujian user interface dilihat tadi dari sisi kompatibilitasnya. Jadi, seberapa user interface tersebut itu bisa ditampilkan dengan baik dan benar di beberapa misalnya browser. Jadi, seberapa kompatibel user interface yang dibuat di beberapa misalnya browser atau beberapa jenis misalnya hardware yang digunakan. Nah, bagaimana cara menguji kompatibilitas dari user interface? Nah, ini caranya. Jadi pertama, tentukan konfigurasi lingkungan yang umum digunakan. Jadi konfigurasi lingkungan itu ada banyak. Misalnya sistem operasi saja ada berapa jenis. Apalagi browser, ada banyak jenis. Dan itu tentu saja akan sangat memakan waktu kalau kita mau menguji semua yang misalnya sudah ada browser yang misalnya yang tersedia di dunia sekarang ada berapa jenis. Nah, itu akan sangat memakan waktu kalau kita menguji website yang kita bangun di semua lingkungan tersebut. Jadi paling gampangnya kita mencari konfigurasi lingkungan yang umum digunakan. Misalnya untuk browser kita pilih yang paling umum digunakan ada 3 misalnya. Ada Mozilla Firefox, ada Chrome, ada Internet Explorer. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi pilih konfigurasi lingkungan yang umum digunakan. Misalnya kalau sistem operasi kita ambilnya yang Linux, Mac dan Windows dan Android misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah memilih konfigurasi lingkungan yang umum digunakan, kita buat struktur pohonnya untuk masing-masing konfigurasi tersebut. Misalnya dimulai dari platform komputasi. Contohnya kita buat platform komputasinya misalnya PC dan misalnya handphone, smartphone. Nah, seperti itu. Kemudian perangkat displaynya seperti apa? Misalnya kalau PC kita pakai nah ini kalau perangkat display kan bisa monitornya bisa berbagai resolusi, berapa inci. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih yang 2 inci yang beragam, misalnya 10 14 misalnya atau 16 seperti itu. Di HP pun
Nah, HP kan juga bisa berbagai jenis ukuran displaynya. Nah, misalnya kita ambil yang umum, kita ambil 2 misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian sistem operasi yang didukung oleh platform tersebut. Misalnya kalau PC kita ambil Linux sama Windows. Kalau HP misalnya kita pakai ambil Android saja. Nah, seperti itu. Kemudian browser. Nah, nanti dibikin lagi browsernya apa. Nah, kemudian kecepatan internet. Nanti dibuat grafik pohonnya. Seperti ini. Ya, seperti itulah kira-kira. Nanti kita tinggal kalau mau diuji, nanti tinggal mengacu ke grafik pohon ini. Jadi misalnya mengujinya di sebuah PC di display yang berapa inci, kemudian sistem operasinya dipilih Linux, kemudian browsernya misalnya di Chrome. Seperti itu. Ini misalnya Mozilla. Kemudian selanjutnya dipilih di konfigurasinya sama di PC, kemudian pakai misalnya yang ini ukuran layar inci yang satu ini, kemudian di Linux, kemudian Linuxnya yang pakai browser Mozilla dan seterusnya. Jadi diuji semua kombinasi dari konfigurasi yang ada. Nah, kalau dibentuk dalam pohon seperti ini, nanti akan lebih mudah mengidentifikasi jenis konfigurasi atau lingkungan yang akan kita gunakan untuk menguji kompatibilitasnya. Oke, jadi ini lakukan pengujian dengan beberapa konfigurasi yang berbeda. Nah, tadi kuncinya untuk menguji kompatibilitas dipilih saja lingkungan yang umum digunakan. Nah, seperti itu supaya pengujiannya tidak terlalu makan waktu. Nah, oke, itu tadi pembahasan tentang pengujian atau strategi pengujian di aplikasi berbasis web. Kita sudah bahas 2 teknik pengujian, yaitu content testing dan user interface testing. Nanti minggu depan kita lanjut ke testing selanjutnya untuk aplikasi web. Saya cukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom-nya. Terima kasih.